Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yundika Putri dengan NIM 1119021000079. Saya semester 6 dari kelas C, Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada video kali ini, saya ingin membawakan sebuah materi. Video ini sebenarnya bertujuan untuk memenuhi syarat atas tugas ujian tengah semester atau UTS mata kuliah kodikologi yang diampu oleh dosen saya bernama Bapak Muhammad Nida Fadlan M.Hum yang tentunya saja mahir dalam bidang kodikologi tersebut. Masya Allah. Mari kita doakan semoga dosen kami tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebetulnya terdapat 6 pilihan materi. Namun saya pribadi memilih salah satu materi yang menurut saya cukup menarik perhatian. Karena sejak pertama kali saya melihat judulnya, saya pun sudah mulai tertarik nih. Dan judulnya sendiri itu European Papers, Watermark dan Countermark. Kertas Eropa, watermark dan countermark. Nah, karena saya sendiri hanya memilih satu materi saja dari 6 materi tersebut, maka teman-teman bagi yang penasaran sekali dengan materi kodikologi ini, kalian bisa subscribe dan mampir ke channel YouTube dosen saya, Bapak Muhammad Nida Fadlan M.Hum, di channel Cinta Manuskrip Nusantara. Pokoknya channelnya keren banget teman-teman. Teman-teman harus subscribe dan langsung mampir setelah ini ya. Nah teman-teman semua, mungkin bagi sebagian teman-teman itu masih asing ya dengan kertas Eropa. Saya pun awalnya masih asing. Jadi saya ingin memberikan gambaran sedikit gambaran mengenai kertas Eropa. Jadi kertas Eropa itu merupakan kertas yang sering digunakan pada manuskrip kuno. Dan pada kertas Eropa itu terdapat watermark dan countermark. Nah, apa sih penjelasan lebih detailnya? Nah, nanti saya akan bahas pada video kali ini. Nah, teman-teman, sesungguhnya salah satu keuntungan mempelajari material atau fisik dari manuskrip adalah kita bisa lebih bebas atau tidak terbatas pada isi manuskrip itu saja. Selain kertas impor dari Eropa, manuskrip-manuskrip Melayu juga dapat ditemukan pada bahan-bahan lain, seperti contohnya kertas kulit kayu atau deluang, bambu, lontar, rotan, plat tembaga, tanduk kerbau, dan produk hewani lainnya. Akan tetapi, pada mayoritas dan pada beberapa manuskrip Melayu, terutama manuskrip Indonesia itu, dituliskan dengan kertas Eropa atau kertas buatan Eropa. Nah, mengapa demikian? Karena kertas Eropa itu termasuk kertas yang komunikatif, teman-teman. Maksudnya komunikatif itu, kertas tersebut bisa menjelaskan bagaimana kertas tersebut dibuat, di negara apa kertas tersebut dibuat, ukuran kertasnya itu berapa, dan di mana kertas itu dibuatnya, teman-teman. Pada intinya, kertas Eropa itu tidak malu-malu untuk mengutarakan informasinya. Berbeda dengan kertas Asia yang masih malu-malu untuk memberikan informasinya. Seperti apa kata Russell Jones, "It is a shy, it is a putri malu." Itu yang beliau sampaikan kepada kertas Asia. Nah, teman-teman sendiri pasti tahu dong, putri malu itu tumbuhannya seperti apa, yang ketika kita sentuh sedikit, dia menguncup dengan sendirinya. Nah, kira-kira seperti itu analoginya, teman-teman. Untuk ciri-ciri kertas Eropa, apabila kita melihat dari segi fisik, biasanya kertas Eropa itu berwarna seperti putih tulang agak kecoklatan seperti gambar tersebut ya, teman-teman. Terdapat pula garis-garis horizontal, lead lines disebutnya, atau garis tipis. Nah, fungsinya itu untuk paduan menulis. Kemudian juga ada pula garis-garis vertikal. Dia itu disebut juga dengan chain lines atau garis tebal. Fungsinya tetap sama ya, teman-teman, untuk paduan menulis. Selanjutnya, untuk ciri-ciri kertas Eropa yang paling menonjol ialah adanya cap kertas atau watermark dan cap bandingan atau countermark. Pada intinya, kertas Eropa itu mirip dengan kertas merek Conqueror pada zaman sekarang, teman-teman. Kalian bisa searching ya, kertas merek
conqueror pada zaman sekarang itu kira-kira mirip 11-12 dengan kertas Eropa. Kurang lebih seperti itu gambarannya teman-teman. Nah, untuk melanjutkan lagi nih teman-teman, kertas Eropa hampir selalu memiliki watermark dan countermark. Nah, apa sih watermark itu? Jadi, watermark itu adalah tanda gambar yang berada di salah satu muka selembar kertas Eropa kosong, kira-kira berukuran double folio. Biasanya berupa gambar atau kadang-kadang disertai huruf. Bisa dilihat pada gambar contoh ya teman-teman. Nah, watermark juga berguna untuk mengetahui di mana dan kapan naskah tersebut dihasilkan, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke countermark. Nah, countermark ini adalah cap bandingan. Nah, biasanya countermark ini berada di halaman sebelahnya, teman-teman. Di sini berupa huruf tanpa gambar. Di sini itu countermark berguna untuk mengidentifikasi kertas. Menurut Russell Jones yang termasuk ahli kertas Eropa di Nusantara, countermark itu lebih bermanfaat daripada watermark. Karena watermark banyak yang sama atau mirip, dan yang membedakan adalah countermark. Nah, countermark biasanya berada pada sisi-sisi watermark bagian bawah. Untuk catatan, apabila watermarknya sama, namun countermarknya berbeda, maka itu menunjukkan bahwa periodenya berbeda, namun dihasilkan oleh pabrik yang sama. Seperti itu kurang lebih teman-teman semuanya. Untuk penjelasan tambahan, menurut Russell Jones, kertas dengan watermark dan countermark yang bertuliskan M. Southon and Co. yang digunakan pada mushaf ini berasal dari sekitar tahun 1500 atau sebelumnya. Russell menyatakan bahwa pada kertas-kertas Eropa yang dibuat pada tahun sebelum tahun 1500, pada garis tebalnya atau chain lines terdapat semacam bayangan atau shadow. Kertas-kertas Eropa yang dibuat pada tahun setelah itu, atau katakanlah sejak sekitar tahun 1820-an, tidak lagi memiliki bayangan pada garis tebalnya. Nah, mengapa demikian? Ini terjadi karena perubahan pada proses produksinya. Menurut Russell, itu bisa menjadi petunjuk yang bermanfaat dalam melihat kertas Eropa. Russell Jones sendiri berkata, "It is important to note that bayangan garis tebal atau chain line shadows are present in paper made before about 1800, but not after that date or a bit later, say 1820. This is a very useful guide. Many codicologists seem not to know this." Lalu, kapan sih kertas Eropa itu pertama kali digunakan pada manuskrip? Nah, kertas Eropa pertama yang digunakan pada manuskrip Melayu ditemukan di Lisbon pada Arquivo Nacional de Torre do Tombo atau Arsip Nasional Torre do Tombo di Portugis. Hal ini terdapat dalam surat-surat kenegaraan yang dijabarkan oleh Blayton pada tahun 1521 dan 1522 Masehi. Kertas Eropa mulai tersalurkan atau teredarkan di Nusantara, tentu saja ada faktornya. Maka dari itu, faktor utamanya adalah faktor ekonomi. Pasti teman-teman pun sudah mulai bisa menebak ya bahwa faktor ekonomi memang selalu menjadi faktor utama dalam beberapa hal, termasuk dalam peredaran kertas Eropa di Nusantara. Di balik itu, terdapat juga 3 aliran yang mempengaruhi peredaran kertas di Nusantara. Yang pertama ialah Belanda atau Netherlands. Dapat kita ketahui bahwa pemerintah Belanda yang dahulunya Verenigd di Oost-Indische Compagnie atau VOC mendukung impor kertas dari pabrik kertas di Belanda atau Netherlands. Aliran yang kedua terdapat pada pemerintah Inggris yang mengimpor kertas dari pabrik kertas di British atau Inggris. Dan aliran yang ketiga yaitu kertas dibuat di Italia dan tidak tergantung pada isu kolonial, akan tetapi dibawa oleh pedagang-pedagang Islam yang membeli kertas Italia tersebut. Kemudian saya akan langsung lompat pada cerita singkat mengenai pabrik kertas pertama di Indonesia. Jadi teman-teman, pada tahun 1915, Gubernur Jenderal menunjuk sebuah komite untuk melihat perkembangan industri dan laporannya pada tahun 1917 merekomendasikan memperbaiki pendirian pabrik kertas yang harus menggunakan bahan-bahan lokal. Dengan dukungan tingkat tinggi tersebut,
sindikat pembuat kertas Belanda mampu mengatasi masalah ekonomi dan teknis yang sampai sekarang menghalangi pendirian pabrik kertas tipe Eropa di Indonesia. Pabrik kertas pertama didirikan di Padalarang pada 22 Juli tahun 1921. Secara resmi dibuka oleh Gubernur Jenderal pada 4 Mei tahun 1923. Pada tahun 1937, pabrik kertas kedua didirikan di Leces, Probolinggo, Jawa Timur. Sama dengan karakteristik kertas Eropa, mereka juga menyematkan tanda bahwa kertas tersebut dibuat di Padalarang, dengan huruf kapital di sepanjang salah satu tepinya, diikuti dengan motif kecil yang mungkin itu adalah tanaman padi. Namun, sayangnya sejak kekalahan Belanda atas Jerman pada tahun 1940, pabrik kertas di Padalarang tutup. Tidak lagi memproduksi kertas Eropa, akan tetapi dipaksa beroperasi untuk memproduksi perangko dan kertas mata uang. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah, tabarakallah. Cukup sampai sini saja penjelasan singkat saya mengenai kertas Eropa, watermark, dan countermark. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Saya pribadi menerima kritik, pendapat, dan saran dari teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.